Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sumber yang berasal dari data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudahkan peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan kompetensi tertentu. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah media peserta didik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau memperoleh pesan. Media pembelajaran ini bisa menggantikan fungsi guru, yaitu sebagai sumber informasi atau pesan. Jadi, secara sederhananya itu, sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah segala sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi atau pesan. Contohnya itu seperti modul, buku, gambar, video, dan lain sebagainya. Dalam buku perkembangan media dan sumber belajar karya Andi Cahyadi klarifikasikan bahwa sumber belajar itu ada 6. Yang pertama itu ada pesan, yang kedua manusia, yang ketiga bahan, yang keempat peralatan, yang kelima itu metode, dan yang keenam itu lingkungan. Yang pertama yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang berbentuk ide, pengertian, dan atau data. Lalu contohnya itu media pembelajaran, cerita dongeng, dan cerita rakyat. Lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Yang pertama, kelebihan dari pesan yang itu informasinya lengkap. Lalu kekurangannya itu kurangnya minat dan rasa ketertarikan. Kemudian yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah orang yang menyimpan informasi atau orang yang menyalukannya. Contohnya itu seperti guru, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kekurangan dan kelebihannya apa sih? Jadi kekurangannya itu orang ini tidak ada di setiap waktu. Lalu kelebihannya itu informasi yang disampaikan itu mudah dipahami. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan adalah barang-barang atau perangkat lunak yang biasanya itu mengandung pesan untuk disampaikan menggunakan peralatan. Contohnya itu seperti audio, video, recorder, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya itu video atau audio ini mudah ditemukan. Lalu kekurangannya itu biasanya kualitasnya itu kurang jernih. Keempat adalah peralatan. Peralatan adalah barang-barang atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang terdapat di dalam bahan. Contohnya itu seperti tape recorder, proyektor, pesawat TV, pesawat radio, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya itu biasanya itu mudah ditemukan. Lalu kekurangannya itu sekolah biasanya tidak memfasilitasinya. Yang kelima yaitu metode. Metode adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya itu seperti diskusi, ceramah, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Jadi kelebihannya itu jika kita menggunakan metode secara tepat, maka proses belajar itu akan efektif. Kemudian kekurangannya itu tidak semua siswa bisa menerima metode apa yang kita ajarkan. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu di mana pesan itu bisa diterima oleh peserta didik. Contohnya itu seperti di perpustakaan, museum, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Kekurangannya itu guru kurang memperhatikan tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan. Kemudian kelebihannya itu proses belajar lebih aplikatif. Cara menentukan sumber belajar yang tepat. Yang pertama, kita itu harus mengetahui materi apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kita itu harus mengetahui karakteristik peserta didik. Karena apa? Karena jika kita tidak mengetahui karakteristik dari peserta didik, maka kemungkinan besar itu sumber belajar yang akan kita terapkan itu akan sulit diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu kita harus memilih sumber belajar yang cocok. Cocok dengan apa?
cocok dengan materi, cocok dengan karakteristik peserta didik, dan cocok dengan sumber belajar. Contohnya itu, seorang guru memerintahkan kepada peserta didik untuk membaca materi yang ada di modul. Kemudian, anak ini diminta untuk menjelaskan kembali materi yang sudah ia baca di depan kelas secara bergantian.